baru biasanya kan memang harus dicuci dulu. Nah ini bisa dibilang dia anggap aja sebagai penghapusan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang di masa lalu, lebih ke menguatkan Ratu karena memang Ratu juga ada riwayat penyakit yang harus dijaga nih dari segi fisik dan psikologisnya gitu. Jadi memang kalau belakangan ini saya lebih fokus ke keluarga, menenangkan, biar sabar, jangan dikit-dikit lapor hukum aja, lapor hukum kan keluarga besar saya kayak gitu. Tuduhannya udah kelewat batas nih, fitnahnya udah kelewat batas gitu. Laporin aja. Nah, saya lebih ke membuat keluarga besar saya dan Ratu juga sabar, maafkan gitu. Mungkin efek dari ini semua seperti apa sih dengan segala huru hara yang ada gitu, kayak misalkan sampai ada brand yang percaya sama kalian lagi kan? Oh, nggak ada sih. Orang-orang Kalau itu mungkin aku dulu kali ya. Kalau untuk brand apa namanya nggak berpengaruh apa-apa karena poligami itu kan bukan perbuatan kriminal ya, jadi ke suami itu nggak berpengaruh. Dan kalau sekarang aku punya kajian sendiri, punya brand sendiri, alhamdulillah tidak. Nah, kalau bangkit sendiri nih Kak, setelah mungkin dipandang sebelah mata sama orang lah, setelah mungkin sebulan mungkin kalian gak bersuara sebenarnya. Oke. Jadi dari aku aja. Sebulan saya tidak bersuara karena aku taat kepada suamiku dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang bisa saja aku bantah dengan memberikan screenshot. Tapi kan itu nggak boleh kan, karena saya dengan almarhumah itu tidak ada dendam atau bukan, tidak ada hubungan yang memperbolehkan saya membuka itu gitu. Seperti sepupunya juga kan nggak boleh buka WhatsApp itu sebenarnya aslinya, sehingga saya lebih menahan diri dan menerima bahwa memang ini sudah menjadi konsekuensi sebagai istri kedua. Suka tidak suka, mau tidak mau, berlandaskan agama atau tidak, saya salah. Saya mau meminta maaf buat itu dari saya. Saya mau minta maaf, saya turut berduka cita. Biarpun kata-kata ini nggak akan berpengaruh apa-apa juga ya Kak terhadap ibunda mendiang gitu, tapi saya mengerti betul perasaan itu. Kak, apa sih yang kayaknya kamu kenapa baru sekarang speak up setelah mungkin kemarin beberapa kejadian semuanya tuh menimpanya ke kamu semua? Aku mau ucapan kamu. Aku dikuatkan oleh suamiku bilang ya udah nggak apa-apa, terima aja, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Pikiranku cuma satu Kak, ya udahlah aku taat sama suamiku. Kan kalian netizen pada bilang ini paling cuma sebentar, kita sudah dari 2022 ya kan, tahan aja nih gitu. Aku tidak mengambil panggung siapapun, aku tidak menari-nari di atas penderitaan orang yang dibilang seperti itu, karena pada nyatanya tanggal 26 malam saya melakukan sholat gitu. Saya sholat, video call sama beliau, saya secara terbuka gitu. Saya mencoba mentaati apa yang suami saya bilang, biarpun saya bisa memberikan bukti-bukti dari pribadi dari saya gitu. Cuman karena suami saya bilang seperti itu, sehingga saya diam dulu. jadi saya memang ngasih info ke Ratu untuk fokus ke penilaian Allah aja, jangan penilaian orang, karena yang tahu aslinya kan Allah gitu. Karena yang tahu aslinya faktanya seperti apa, kita menjalani hubungan seperti apa pada saat rahimah Allah masih hidup, itu juga Allah. Jadi lebih ke sabar aja, jangan fokus ke penilaian orang, biarkan orang berspekulasi atau beropini apapun, biarin aja, maafkan. Jadi waktu itu Kak Ratu sendiri alasannya mau gitu sampai akhirnya jadi istri kedua, apa sih Kak alasannya tuh? Jangan tanya aku alasannya kenapa dia mau sama saya. Ya mungkin dari sisi kakak dulu, Awal, abis itu baru dari Kak Marcel gitu. Dari sisinya kakak sendiri kenapa tuh? Soalnya suamiku orang yang baik, pintar, good looking, tauhidnya sih. Jadi mungkin kalau untuk persona, karakter dan lain-lain kayaknya nggak tepat ya kalau ditanyakan di saat bergabung sekarang gitu. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang kayak misalnya kenalnya gimana, mulanya gimana, apa yang dilihat, itu akan membuat luka lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, sehingga aku akan menjawab yang penting-penting aja. Misalnya contoh ancaman, saya tidak pernah mengancam, saya mengajak silaturahmi
nggak perlu dan itu ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu. Tapi beliau bilang nggak usah. Padahal saya bisa bilang enggak teman-teman ya, tinggal kirim ke Kari deh. Kari enggak gitu kan? Iya kan kita sudah, aku di internet juga maksudnya bisa, cuman kata suami sabar, tunggu dikeluarkan dulu, sambut, dikeluarkan kita sambut. Nah untuk yang kita memutuskan untuk keluar padahal tanah belum kering, itu kan dari pihak sana menuliskan 7 hari lagi akan ada. Akan ada yang di blow up, akan ada yang go public gitu. Mereka nulis di TikTok gitu kan. Status WhatsApp juga. Status WhatsApp ya. Iya. Gitu. Jadi buat kami pada saat itu, dan penggiringan opininya kan teman-teman mungkin bisa lihat ya di TikTok, di beberapa VT yang mengangkat usia tinggi, Farisnya komen di situ kan dengan foto almarhumah yang ada di apa tuh apa namanya, Apa tempat tidur rumah sakit? tempat tidur rumah sakit yang sudah di Iya, yang udah di ditutup. Iya. Bangsat. Keranda tempat tidur yang rumah sakit. Yang ini. Ya tempat Iya. rumah sakit. Saya kasih lihat ya. Keranda. Ya. Keranda bukan yang masih tempat tidur rumah sakit yang belum dipindahin. Nah ini, kalau ini nggak apa-apa, ini kan dari TikTok nih. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Tahan Kak. Jadi sudah diagendakan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah, tapi kan waktunya nggak tepat, poligaminya nggak salah. Iya. Ini kan saya dari keluarga almarhumah menyaksikan sendiri begini kan ini loh. Kalau ini kan saya ambil dari TikTok gitu. Jadi apa namanya, bukan kita langsung blow up terus nggak ada rasa empati dan simpati gitu, enggak. Iya, memang mereka yang mau blow up itu ke tentang kita di 7 hari setelah almarhumah meninggal. Makanya daripada klarifikasi, mending buat pengakuan di hari ke-6 ya gitu. Nah, Bang Marcel waktu awal-awal live sempat bilang katanya menjadikan Ratu sebagai istri kedua karena ingin menyelamatkan gitu. Nah, itu maksudnya gimana sih Bang Marcel? Oke, saya buka sedikit ya. Ya. Saya kan nggak bisa membuka aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya udah bilang itu dari awal, nggak berubah-berubah. Statement saya yang dari awal sampai sekarang masih sama. Jadi tentang Ratu aja nih. Ya, nah, Ratu. Iya, pas datang ke saya, orang mungkin kan ngeliat Ratu perfect, punya bisnis dan semacamnya. Ketika ngobrol lebih dalam, dia terbuka sebegitunya pada saat itu baru ketemu. Itu luar biasa, ternyata dia punya masalah yang membuat dia putus asa, punya trauma-trauma hidup yang membuat dia kayak nggak ada gairah hidup lagi gitu. Akhirnya saya berusaha untuk menolong, saya melihat potensi baik dari Ratu, ini masih bisa baik nih gitu. Padahal kenapa nggak diperbaiki? Terus akhirnya kita dekat, dia dekat dengan keluarga saya juga dekat dengan keluarganya, kita berteman baik di awalnya. Terus saya berusaha untuk memberikan solusi untuk permasalahan Ratu juga. Nah, karena kedekatan itu akhirnya kita ada kekhawatiran untuk khawatir zina gitu. Khawatir zina karena semakin lama semakin deket, dia ngajuin, "Mas nikah aja yuk." Akhirnya nikah. Oh, dari Ratu sendiri yang Dari Ratu. menawarkan. Berhari-hari. Jadi enggak. Jadi memang bukan sekali Ratu ngajak nikah terus saya langsung iyain, enggak. Itu berhari-hari, berapa ya? 2 minggu, 3 minggu mungkin ada. Dia ngajakin setiap hari, setiap teleponan, nikah aja yuk Mas, nikah aja yuk. Daripada kayak gini nih kita komunikasi, gak ada statusnya dan semacamnya, ngerinya malah zina dan semacamnya gitu. Tapi kan Ratu sendiri pas ngajak Kak Marcel nikah, tahu Kak Marcel masih punya istri kan seperti itu? Tahu. Udah tahu. Dan mungkin alasan yang mendasar gitu selain zina gitu, kenapa mengajak Kak Marcel untuk nikah? Alasan aku udah nggak penting lagi kan. Sekarang yang penting adalah menjaga nama baik keluarga dan berempati kepada yang kehilangan. Iya, Aku sebenarnya- memberikan alasan apapun, kan mereka bilang ini, aku kasih lihat ini, mereka bilang itu, aku kasih lihat ini. Aku di sini, udahlah, aku pelapor, gundik, apa aku udah terima, udah terima. Itu akan sampai nanti pun ya udah nggak apa-apa. Pelapor syar'i kan sebutannya ya. Jadi Iya, tolong netizen. syar'inya jangan dipakai, pelapor aja, pelapor gundik nggak apa-apa. Syar'inya jangan dicampurin. Aku terima. Jadi alasan-alasan udah nggak
dari pihak keluarga saya juga udah laporin aja fitnahnya kelewatan. Kayak contohnya yang keluarganya bilang saya minta ganti 25 juta, pernah denger kan? Ya kan, saya minta ganti 25 juta. Sumpah demi Allah itu nggak pernah terucap dari mulut saya sama sekali. Kalau memang ada buktinya saya minta ganti, seharusnya ketika rahimahullah meninggal, saya akan menagih dong ke keluarganya kan. Kalau memang beneran saya minta ganti, coba cari apakah ada saya menagih atau apakah di chat saya dan almarhumah itu ada komunikasi tentang saya minta tagihan rumah sakit, saya minta ganti balik gitu. Nggak pernah ada. Itu makanya kok jadi fitnah begini. Opininya mungkin saya masih berhusnuzon, masih berprasangka baik, mungkin dia miskomunikasi. Mungkin almarhumah atau rahimahullah bilang ke ibunya bahwa suaminya marah ketika dirawat di rumah sakit yang tidak sesuai dengan apa yang dokter mau dari awal. Dan itu benar memang kalau marah, karena memang seharusnya di RSAS sejak awal, bukan di Boromeus. Kok bisa tiba-tiba biopsinya di Boromeus pada saat itu? Itu saya marah, tapi tidak pernah saya terucap dari mulut untuk minta ganti uang balik. Nah itu makanya kalau memang ada bukti saya nagih ke keluarganya atau minta balik, tampilin aja, gitu aja. Nah, mungkin Pak ambil itu Pak mohon maaf dari setiap keluarga kalau misalkan belum ditemukan mungkin ada misalkan Oh ya, sama-sama dari saya dulu deh. Ya, untuk hal-hal yang tidak bisa diterima, saya tahu persis di Indonesia ini mayoritas Muslim, betul, mayoritas Islam, betul. Tapi saya sadar betul juga bahwa yang bisa menerima status poligami ini di Indonesia itu masih minoritas. Walaupun poligami ini dijalankan dan dilaksanakan sesuai berdasarkan syariat hukum Islam dan aturan hukum Islam yang sesuai, tidak ada yang menyalahi. Memang tidak semua, bahkan bisa disebut minoritas yang bisa menerima hukum poligami ini gitu. Nah, maka dari itu mungkin saya rasa pihak keluarga sana juga berat di poligaminya. Kok anak gue di poligami dan semacam. Makanya saya pengen duduk ngobrol kekeluargaan. Saya akan menjelaskan alasan-alasan dibalik saya melakukan ini apa gitu, agar bisa terbuka ruang komunikasi. Kalau secara media-media kayak gini, urusan pribadi masuk ke media, opininya jadi berkembang publik. Saya cuma kasihan sama almarhumah istri saya, rahimahullah. Udah meninggal seharusnya udah tenang. Kok malah keluarganya bikin huru hara seperti ini, nggak mau diajak komunikasi. Kita udah coba tutup jalur chat untuk komunikasi secara langsung, nggak direspon. Ratu juga udah coba komunikasi, nggak direspon. Jadi memang saya nggak ngerti jadinya tujuannya ke arah mana. Harapan saya bisa komunikasi secara langsung. mungkin dari mental sendiri capek gak sih kalau lagi hamil kata netizen juga drama apa gitu. Kalau dari aku pribadi, aku mau minta maaf secara tulus. Saya mengerti betul perasaan ibu dan mungkin juga sepupu-sepupunya secara kompak membela dengan agenda ya yang mungkin ibunya tahu atau tidak tahu ya, karena sepupu-sepupunya memang sudah tahu hubungan kami serentak dengan tahu gitu. Sedangkan ibunya kan bilang kan baru tahu 3 hari, tapi sepupu-sepupunya sudah jauh sebelumnya gitu. Bisa saya buktikan dengan ya ada beberapa hal lah, sehingga saya pengen meminta maaf juga kalau kehamilan saya mungkin membuat kecewa keluarga atau kabar baik ini tidak tepat waktu. Saya dan suami hanya menyambut apa yang kalian berikan. Misalnya 7 hari lagi ya sudah, nggak usah tunggu 7 hari kita go public Ya. gitu. Terus juga Kayak contohnya satu lagi yang belakangan ini pihak keluarga sana bilang jangan lagi posting-posting tentang almarhumah. Padahal cuma 3 postingan dari hari almarhumah meninggal sampai sekarang itu cuma 3, dan itu udah saya archive, udah saya arsipkan gitu. Dan ketika kita melaksanakan apa yang keluarganya mau, yaitu kalau mau posting tentang berdua aja, jangan posting almarhumah. Kita berusaha beritikat baik untuk posting berdua tentang kita, tapi malah dituduhnya adalah bersenang-senang di atas penderitaan almarhumah. Jadi serba salah. Saya posting almarhumah dibilangnya bikin konten tentang almarhumah, saya posting berdua dengan istri saya di media sosial saya dibilangnya, wah ini mah bersenang-senang di atas penderitaan, padahal tanahnya belum kering dan semacamnya. Jadi serba salah, maunya apa jadinya gitu. Makanya sebenarnya saya paham betul yang jadi permasalahan utama adalah poligaminya ini kan gitu.
Jadi apapun yang saya lakukan dianggapnya salah. Jadi ya mau gimana, mungkin banyak juga wartawan-wartawan yang nanya ke saya kan, ada rasa bersalah nggak Mas Marcel kalau kondisinya sekarang seperti ini? Sejujurnya tidak. Karena kalau saya udah berpikir nih, kalaupun saya nemenin 1 bulan kemarin ketika operasi 1, 2, 3 itu 1 bulan Desember. Kalau saya 1 bulan full itu nemenin almarhumah di rumah sakit dan almarhumah ditakdirkan meninggal juga di akhirnya, ujung-ujungnya akan saya juga yang akan disalahkan karena status poligaminya. Mungkin akan ada tuduhan-tuduhan, wah pesulap merah nih memang pengen Tika meninggal nih, pengen hidupnya sama Ratu. Wah, akan ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Udah tahu anemia aplastik kok main tanda tangan aja operasinya gitu. Nah, bahkan sekarang operasi ketiga bukan saya yang tanda tangan, bukan saya yang menyetujui, tetap saya yang disalahkan. Ya makanya kalau dibilang merasa bersalah atau enggak, apapun kondisinya, dengan status poligami yang tidak bisa diterima oleh semua masyarakat ini, hampir semua masyarakat, walaupun orang-orang yang bijak bisa menerima ya tentang hukum Islam ini, tapi banyak yang tidak bisa. Nah, sebenarnya adalah masalah utamanya adalah di poligaminya kan. Maka dari itu, ini urusan pribadi saya, izinkan saya menyelesaikan urusan pribadi saya sendiri gitu. Aman aku disuruhin apa kanan sama kamarnya sendiri, kenapa seserius apa kanan sama kamarnya sendiri, mungkin seperti apa juga kehidupan kalian yang after menikah. Ya kan polemiknya kan teman-teman udah tahu sendiri ya, saya tiba-tiba pakai cadar, itu saya sudah sama beliau kan. Terus 2023 saya juga kena kanker tiroid stadium 2, saya laksanakan sendiri, tidak ada beliau. Saya nggak nemenin juga di rumah sakit ketika di rumah sakit kanker. Orang tua saya dirawat, saya juga nggak nemenin, kru saya yang nemenin. Terkadang Jadi memang terkadang gini, saya tidak membenarkan cara saya masuk dalam pernikahan ini, saya tidak membenarkan. Tetapi saya juga pengen memberitahu bahwa mendiam sakit ya karena sakit. Saya 8 kali operasi tumor, 6 kiri, 2 kali kanan, 1 kali kelenjar getah bening, 1 kali operasi tiroid. Gitu kan teman-teman sendiri di bangku ini nih saya masih ingat. Saya pergi umroh, pulang umroh, saya langsung dinyatakan 4 rumah sakit sudah tidak kanker tiroid. Jadi kalau Allah sudah berkehendak dicabut ya dicabut. kalau nggak dicabut ya nggak dicabut. Jadi memang Kalau dibalik ceritanya saya yang nggak ada, apakah itu karena saya menikah dengan pesulap merah? nggak juga. Jadi Apakah memang karena dukun? nggak juga. Makanya saran saya ke pihak keluarga sana ya, pihak keluarga almarhumah, memang seringkali ada takdir-takdir yang tidak bisa kita terima dalam hidup. Cuma tidak etis banget ketika kita berusaha untuk mencari kambing hitam dari permasalahan atau dari takdir yang Allah sudah tentukan gitu. Jadi kalau terus-terusan mencari kambing hitam, terus-terusan menyalahkan, saya pun bisa menyalahkan. Kenapa kok bisa almarhumah nggak diinfokan ke saya operasi ketiganya? Kenapa kok main tanda tangan aja? Kenapa nggak dicek dulu? Beliau kan ada anemia aplastik. Kalau mau main salah-salahan bisa nih. Kok bisa suaminya masih ada tapi nggak diinfoin? Kok bisa suaminya dilongkap untuk tanda tangan? Kok bisa nggak ngelihat anemia aplastik itu indikasinya kan nggak bisa mengobati luka dalam waktu yang cepat? Kok bisa main setuju-setuju di operasi ketiga aja kayak gitu? Nah, maka dari itu, tapi saya nggak memilih itu kan. Saya tidak memilih menyalahkan siapapun. Karena memang takdir Allah sudah mau seperti itu, mau diusahakan seterbaik apapun, rahimahullah meninggal di hari yang sama. Jadi buat apa lagi disalah-salahin, nyari kambing hitam? Saya berusaha menerima apa yang Allah takdirkan. Kan seharusnya seperti itu. Terus selebihnya adalah gimana nih? Mungkin penyelesaiannya atau penjelasannya kenapa saya poligami dan semacam itu yang saya harapkan komunikasinya sebenarnya. Makanya Kalau gimana karena sih Kak Ratu berubah ke Kak Marcel dan Kak Marcel dari Kak berubah ke Kak? Nggak perlu itu Kak. Kalau kita ceritakan itu merubah ketertarikan, Nanti pihak sana sakit hati. kami Saling merubah. Kita saling berusaha untuk apa yang Ratu prinsipnya seperti apa, saya berusaha ngikutin. Ratu juga berusaha ngikutin prinsip saya. dan itu sudah berjalan 4 tahun. Udah berjalan 4 tahun, makanya agak aneh ya. Ada komentar-komentar netizen yang bilang bahwa ini mah sebentar doang nih gitu. Lah, Jadi- orang kita dari 2022 udah, gimana caranya bisa sebentar? Jadi paling aku Berapa pengen tahun? tegasin aja, mungkin ini terakhir aku akan menanggapi isu ini karena aku juga udah mundur juga kan dari dunia entertain dari 2023.
Ya, gitu. Enggak, 2024. Terakhir aku sinetron masih ambil kan. Dari 2024 aku udah janji sama suamiku bahwa aku habis itu udah nggak lagi. Makanya sempat pakai cadar lalu lepas. Karena aku masih ada kontrak dengan PH. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman WhatsApp terus aku nggak bales, ya memang aku memutuskan untuk tidak ikut campur. Udah orang luar, istri kedua, kita menyambut sekarang juga. Aku paling hanya akan menunggu, mengejar, merespon dari pihak keluarga yang ditinggalkan aja. Aku pengen tahu posisi aja gitu Kak. Tidak mau lebih memperkeruh suasana gitu. Kalaupun ada nanti respon-respon yang tidak diinginkan, apapun keputusan suamiku nanti, aku tetap akan melakukan. Kemarin kan sempat aku mau ya buat laporan lah ya, tapi suami bilang jangan, tetap sabar dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya taat pada dia. Karena hal baik juga kok. Dan tapi ini yang mengajukan untuk bikin laporan bukan hanya dari pihak Ratu, bukan hanya dari pihak keluarga saya, tapi juga dari teman-teman pengacara yang saya kenal. Dari teman-teman pengacara yang saya kenal, mereka ngelihat pemberitaannya bingung, kok bisa handphonenya almarhum istri saya itu dipegang sama pihak keluarga? Kok bisa? Karena itu kan harta benda milik istri dan belum cerai. Secara hukum Indonesia itu masih kepemilikan dari suaminya. Kok bisa dia baca-baca WhatsApp dari almarhumah seenteng itu? Itu laporin aja Sel, banyak teman-teman pengacara gitu. Laporin aja Sel, penggelapan tuh. Udah mah nuduh-nuduh, fitnah-fitnah, banyak yang tidak sesuai fakta, penggelapan juga gitu. Tapi buat apa Kak? Tapi kan saya mikir buat apa gitu. Diperpanjang, saya masih berusaha untuk itikat baik dari pihak sana sih, agar ini nggak perpanjang ke jalur hukum, karena saya agak-agak berat juga nih nahan dari pihak ini untuk tidak membawa ke jalur hukum. Makanya secara langsung Kak mungkin ada kayak mau dibicara anak Cara negara. juga lagi berkabung, kita juga tahu-tahu diri lah. Terlihatnya mungkin kalau live di TikTok itu kan persona karisma yang sudah dikontrak gitu. Itu yang tidak bisa sebenarnya dihilangin. Yang nggak diketahui publik kan, Ratu suka nanya, Mas aku kangen suaranya Tika deh. Ya banyak hal yang kayak gitu, nangisnya dia, kangen sama Tika, banyak. Ya kali itu ketika nangis kita videoin, saya aja kadang suka bingung sama orang-orang yang umroh terus videoin, terus dia doa sambil nangis, kan berarti butuh nyiapin tripodnya dulu, nyiapin angle-nya dulu. Nah kita nggak menjadikan nangis-nangis kita ini untuk konten gitu masalahnya. Makanya yang tampil adalah ketika kita lagi kelihatan fine-fine aja. Ketika sedih-sedihnya, berdukanya ya nggak mungkin kita kontenin kan. Karatu, waktu pas Karatu kan kamu kan menikah tahun 2022. Itu ada nggak sih niatan untuk bertemu dengan almarhumah pertama dari suaminya untuk kayak bertemu sebelum menikah, menjelaskan adanya ke sana? Karena kan desas-desusnya bilangnya maaf, kita nggak pas ngobrol gitu kan. Ya, untuk pada saat itu memang tidak ada keinginan untuk bertemu, karena yang diajarkan dari suami pengetahuannya bahwa memang kalau istri pertama, istri kedua secara Islam, secara Muslim Tidak perlu berteman, tidak perlu kenal juga. Selama suaminya bisa bertanggung jawab secara adil, tempat tinggalnya tetap ada tempat tinggalnya, makan minum ada, pakaian ada, semuanya tanggung jawab masih terpenuhi, maka semuanya saya rasa bisa berjalan adil, bisa berjalan tentram. Tapi ketika rahimahullah tahu di bulan Juli 2025 itu ada rencana-rencana kita pengen untuk bertemu bertiga, tapi belum kesampaian, takdir Allah berkata lain seperti itu. Ya. puasa seperti apa Kak? Update puasa. Ya. Berat Kalau ya. Kalau tahun ini agak berat untuk Ratu, karena kemarin juga dia habis ke rumah sakit, harus ada obat yang diminum, jadi beberapa hari ini nggak puasa karena harus minum obat. Ya itu. Ya bukan, dibilang pembunuh kan? Iya kan, Maksudnya, penggiringan opininya. papa saya meninggal kanker. Ibu saya meninggal 2017. Ibu saya meninggal itu tanggal 27. Dan saya sama almarhumah itu sudah ada teleponan sebelum meninggal. Kami punya surat-suratnya. Saya makanya bilang, ini kalau kita keluarin surat ini, selesai nih masalah. Dia bilang jangan kan. Ada perjanjian saya untuk mengajukan hulu. Dulu tuh pengajuan cerai. Karena dia Karena- cinta dan care, diiyakan
kita nggak ada masalah apapun, tiba-tiba ngajuin mulu dia. Karena memang begini, sepupu-sepupu tersayang kan baca tuh bagian berantemnya, yang atasnya dong, Pas baik-baiknya baca. pas baik-baiknya dong, yang fair gitu. Ya tapi memang nggak boleh ditampilin juga sih, saya paham. Makanya kemarin saya chat adiknya Vira, saya ada durasi video nih yang kalian maki-maki saya nggak iniin loh, karena itu hal buruk kan, kata suami saya, ceritakan hanya yang baiknya saja ya sayang. Dia bilang gitu. Sehingga nih mulut ini bukan nggak mau ketemu teman-teman media, cuman saya mau ngomong apa? Dari salah ngomong gitu. Saya takut salah Pancing ngomong. emosi dan semacamnya. Gitu. Saya takut. Jadi ya ini hari terakhir saya. Kalau untuk Ramadan mau bahagia mau enggak akan saya simpan. Kedepannya akan seperti kemarin lagi, nggak akan banyak muncul. Pesulap merah akan tetap genit-genit ke perempuan lain karakternya. Karakternya di TV seperti itu kan. Seperti itu. Jadi saya akan tenggelam lagi nih, gitu, dengan dunia saya, dengan kajian saya, nggak akan tampil-tampil begini gitu nggak mau. Iya. Jadi memang tujuannya kan banyak yang mikir, wah Ratu mau pansos ke pesulap merah mah nafsu doang ke Ratu. Sumpah itu tuduhan yang nggak berdasar. Karena memang dibalik itu nggak ada tujuan ke arah sana juga. Semoga ini nggak menjadi bola liar lagi dan menemukan